Semua orang pasti pernah jadi beginner. Even seorang profesor aja yang udah expert, dia juga pernah jadi beginner. Nah, sama halnya dengan fitness. Gue juga dulunya seorang pemula. Makanya gue tuh tahu banget gimana kesulitannya pas jadi beginner. Apalagi kalau lu fresh banget yang belum pernah nge-gym sebelumnya, pasti bingung. Nggak tahu harus mulai dari mana, nggak tahu harus ngapain. Karena gue dulu juga nggak ngerti apa-apa. I really don't understand what I was doing when I started weightlifting. Dan gak ada yang kasih tahu gue juga tentang hal ini. Gue sadarnya tuh setelah melewati sendiri proses yang sangat panjang. So, kalau lu orang yang baru pertama kali mau mulai angkat beban, listen y'all, lu harus tonton sampai habis video ini karena hal yang akan gue sampaikan nanti bakal sangat berguna buat lu. Gue udah rangkumin semua poin-poin pentingnya, and trust me, lu bakal lebih prepare lagi setelah lu nonton video ini. So, keep watching. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru kenalin, nama gue Rebecca. Jangan lupa like, subscribe, and follow Instagram gue biar lu gak ketinggalan info-info penting lainnya. Topik hari ini tuh penting banget buat pemula yang baru mulai angkat beban. Karena gue juga berharap gue tahu tentang hal ini dulu sebelum nge-gym. So, gue bakal kasih tahu things that I wish I knew when I started weightlifting. Pertama, angkat beban itu nggak bikin badan lu kayak cowok. Jauh sebelum gue olahraga, gue tuh punya temen cowok yang hobi nge-gym. Terus pas gue nanya-nanya tentang angkat beban, dia malah jawabnya, oh, cewek tuh kalau mau bagusin badan, bagusnya sambil zumba atau body combat sama cardio. Gue nggak paham kenapa dia bilang kayak gitu. Tapi ya dulu gue percaya-percaya aja. Namanya juga masih awam kan, dan pikiran gue juga waktu itu belum terlalu kritis. Jadi itu awal mulanya gue takut angkat beban. Karena gue nggak mau jadi keker badannya. Menurut gue berotot kayak cowok tuh serem. Temen-temen cewek gue juga pada bilang, nggak mau nge-gym nanti takut badannya berotot. Dan akhirnya gue daftar gym, tapi cuma buat zumba. Dan ternyata I was wrong. Badan cewek itu nggak bisa keker kayak cowok karena hormonnya beda. Dan untuk bentuk badan, justru cewek tuh harus angkat beban biar shape tubuhnya jadi lebih seksi dan kenceng. So, buat lu cewek-cewek, please jangan pernah takut angkat beban. Trust me, your future self will thank you later if you start weightlifting now. Lanjut nomor 2, latihan upper body itu sama pentingnya dengan latihan kaki. Gue tahu banget ini cewek-cewek, karena gue juga ngelakuin. Makanya cewek itu terkenal lower body-nya lebih kuat dibanding upper body. Please don't skip upper body girls. Bertahun-tahun gue tuh cuma fokus latihan kaki doang, like every day is a leg day. Makanya gue tuh leg press bisa hampir 200 kilo, tapi lateral raise cuma 2 kilo, like jomplang banget kan? Tapi sekarang gue sadar kalau latihan upper itu penting banget. Selain nambah massa otot, bentuk tubuh kita juga kelihatan way much better setelah kita rutin latihan upper body. Tips supaya lu punya badan yang hourglass, kuncinya adalah lu konsisten latihan lower body dan lu konsisten juga latihan upper body. Jadi semua bagian tubuh lu dilatih, upper sama lower. Jadi kalau lu nge-gym, lu harus latih semua otot tubuh lu tanpa terkecuali. Nomor 3, lu nggak perlu latihan 7 days a week buat lihat hasil. Jangan pernah berpikir makin sering latihan, progresnya bakal makin cepet. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Karena itu nggak berlaku di gym. Like, seriously, your life is not only at the gym. Lu nggak perlu latihan 7 hari dalam seminggu, kecuali emang lu nggak ada kerjaan lain ya. Tapi 3-4 kali latihan dalam seminggu itu udah cukup banget kok. Yang penting bagian otot lu itu dilatih 2 kali dalam seminggu. Ingat, otot itu berkembang bukan saat latihan, tapi saat rest. Makanya rest itu essential banget dalam building muscle. Karena kalau lu nggak rest, progres lu bakal lebih lama. So, lu harus rest cukup, tidur cukup, makan protein, dan konsisten. Itu kuncinya. Lanjut nomor 4, form gerakan itu jauh lebih penting dibanding beban yang berat. Ego is your enemy. Semua orang tuh punya ego, apalagi di gym ya. Banyak orang tuh maksa banget ngangkat beban yang terlalu berat, padahal formnya belum bener. Karena nurutin ego,
Dan gue juga termasuk. Gue dulu juga suka nge-entertain ego gue. Ego lifting itu bahaya banget, bisa fatal. I saw a lot of video on the internet, video orang-orang yang ego lifting. Ada yang sampai kakinya patah, lututnya patah, tendonnya lepas, ketiban beban. Gue sampai ngeri banget liatnya. Ego lifting itu beda ya sama progressive overload. Jangan disamain, beda jauh. Progressive overload itu ningkatin challenge latihan, tapi terstruktur dan formnya benar. Gue dulu pernah maksain deadlift terlalu berat, sampai lower back pain gue tuh sakit banget. Lower back gue ya, itu sakit banget, berhari-hari gak sembuh. Dan gue sadar, ternyata itu karena form gue yang belum bener. Makanya gue fokus untuk benerin form gerakan latihan gue dulu dalam waktu yang lumayan lama waktu itu, sampai akhirnya gue bisa angkat beban berat tapi dengan form yang lebih baik. Jadi kalau form latihan lu salah, itu yang kena otot bagian lain. Misalnya lu latihan Bulgarian split squat karena lu mau targetin otot pantat. Tapi karena form lu salah, yang kena bukan otot pantat, tapi malah paha depan, otot kuat. Jadi salah sasaran otot. Makanya form gerakan itu harus bener-bener tepat. Alasannya ya karena pertama biar lu nggak cedera, kedua biar lu nggak salah nargetin otot. Udah clear kan? Kalau udah, kita lanjut yang terakhir, ini nomor 5. 5, lu nggak akan selalu termotivasi buat olahraga. This is real. Lu cuma termotivasi buat olahraga itu di awal doang. Semangat lu membara itu cuma di awal-awal aja. Seterusnya lu nggak akan se-excited itu lagi. Ada hari-hari dimana it's a bad day, jadi lu males buat olahraga. And it happen all the time, like almost every day. Bakal ada banyak kerjaan dan masalah yang lu hadapi. Tapi lu harus tetap keep showing up. Jujur ya, gue tuh sekarang nge-gym udah nggak perlu motivasi lagi tahu. Tapi pure ngandelin disiplin. Karena motivasi itu perasaan ya, feeling. Jadi sifatnya cuma sementara. Feeling can easily go away. Dan anehnya, banyak orang tuh nggak mau olahraga karena alasannya kurang termotivasi. Menurut gue itu udah salah. Karena sampai kapanpun dia nggak akan mulai buat olahraga. Untuk sukses dalam gym atau mengejar goals, kuncinya itu harus disiplin dan konsisten. Bukan termotivasi. Lu harus terima kenyataan ini. Jadi jangan karena gerimis dikit lu langsung males olahraga, atau capek dikit langsung males datang gym. Lu nggak bisa manja coy. So itu tadi 5 things that I wish someone told me before I start training. Tapi sekarang lu udah tahu kan. Jadi harusnya lu lebih prepare ya buat angkat beban. Alright guys, jangan lupa like, subscribe, dan follow gue di Instagram.